Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang percintaan kalian di uh, seminggu ke depan ya, dari tanggal 15 Agustus sampai 20 Agustus. Apa yang akan terjadi di percintaan kalian di seminggu ke depan ya. Oke, fokus pada kartunya. Saat aku men-shuffle kartunya, aku akan mencoba menarik energi kalian ya. Percintaan kalian di tanggal 15 sampai 20 Agustus 2023. Oke, di sini ada Magician, kemudian Five of Wands, kemudian ada The Fool, ada The Hangman Reverse, ada Knight of Sword, kemudian Five of Sword. Oke. Jadi aku melihat kalau di Magician ini ya, karena ini tegak ya, akan ada perasaan cinta yang baru yang akan kalian rasakan di seminggu ke depan ya. Baik itu secara insting ataupun benar-benar real orangnya ada gitu ya. Kalau misalkan kalian di sini gini, kalau misalkan kalian di sini punya pasangan, aku lihat nanti perasaan pasangan kalian itu akan makin sayang, makin cinta sama kalian, gitu ya. Cinta yang benar-benar luar biasa. Tapi kalau misalkan di sini kalian lagi jomblo, mungkin di sini akan datang seseorang baru ya, yang akan memberikan hubungan serius sama kalian, gitu ya. Tapi uh, di sini kalau misalkan ada pasangan dari kalian ya yang masih ragu dengan komitmen, aku rasa di sini mereka akan percaya diri untuk memahami nilai dari kamu gitu ya, dari hubungan ini. Jadi mau ini nantinya mau ini tentang kamu udah punya pasangan ataupun masih lajang, aku lihat di sini kalian akan mendapatkan kegembiraan dan perasaan baru ya dalam hubungan percintaan kayak gitu ya. Jadi akan adanya apa hubungan yang menjadi lebih kuat ya dan lebih dalam untuk kalian tentang percintaan ya, dan akan menghadapi suatu komitmen yang kuat dari pasangan sebagai imbalannya kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini kalau misalkan kalian di sini bisa dibilang hubungan kalian menggantung, tapi kalian tuh kayak terkoneksi gitu ya dengan seseorang. Nah, koneksi itu akan semakin kuat di seminggu ke depan ya. Mungkin kalian di sini LDR ya, jauh dari orang itu, tapi kalian tuh selalu merasa kayak terkoneksi terus sama dia. Nah, itu koneksinya akan semakin kuat dan kuat, semakin bertumbuh dan bertumbuh kayak gitu ya. Intinya cinta kalian itu akan uh, apa ya, mencuat gitu loh, menjadi apa ya, menjadi lebih besar kayak gitu rasanya. Mungkin kalian akan, kalau misalnya kalian LDR, semakin kangen, semakin menunjukkan rasa kepedulian lah kayak gitulah, seperti itu ya. Intinya ada kebahagiaan lah di dalam percintaan kalian untuk seminggu ke depan. Oke, Five of Wands. Ya, dan Five of Wands berarti di sini akan ada suatu tindakan dari orang yang suka sama kalian gitu ya. Dan kalau misalkan di sini mungkin kamu itu kayaknya banyak gitu yang suka sama kamu ya. Dan orang yang uh, apa, sangat cinta sama kamu ya, sangat suka sama kamu, di sini dia akan menunjukkan effortnya, dia akan menunjukkan reaksi tindakan dia untuk bisa ngedapetin kamu. Intinya dia akan action di seminggu ke depan ya, dia akan berjuang untuk mendapatkan kamu. Cuman dia di sini akan lebih berhati-hati ya, dia nggak akan sembrono untuk berjuang mendapatkan kamu ya, untuk action ke kamu, karena dia di sini takut nanti kamu, kalau dia terlalu heboh gitu untuk ngedapetin kamu, takutnya kamu ilfeel kayak gitu ya. Jadi siapa nih, ada seseorang yang suka sama kamu dan dia melihat
kamu itu banyak ternyata yang suka. Jadi dia takut kalau kamu itu akan direbut sama orang lain. Nah, di sini dia akan datang ke kamu untuk maju gitu ya. Mungkin akan segera memberikan kepastian hubungan dengan kamu gitu. Tapi intinya di sini dia nggak akan gegabah atau melakukan hal-hal curang kayak gitu, enggak. Atau emosional, ya melakukan hal-hal yang emosional gitu, enggak. Tapi dia benar-benar akan menunjukkan rasa cintanya ke kamu. Ya karena di sini ada energi apa? Pertarungan ya, pertarungan. Dia akan bertarung dengan eh, apa? Pesaing-pesaing yang suka sama kamu. Kayak gitu. Ya, jadi intinya di seminggu ke depan akan ada effort dari dia atau tindakan dari dia untuk bisa ngedapetin hati kamu lagi. Ngedapetin hati kamu lah intinya ya. Mau ini orang baru ataupun orang lama. Intinya di sini dia menganggap kamu adalah belahan jiwa dia, makanya di sini dia nggak mau kamu direbut sama orang lain. Makanya di sini dia mencoba untuk uh, action sama kamu, segera mendatangi kamu, mengambil hatimu lagi gitu. Oke, dan aku lihat di sini akan ada seseorang yang akan mengaku jujur ya, intinya jujur ya sama kamu, mau ini pasangan ataupun entah itu mantan tapi masih suka sama kamu, atau mantan itu memang masih belum selesai sama kamu, masih punya rasa lah sama kamu. Di sini dia akan berkata jujur sama kamu, intinya dia akan apa ya, membuat kamu merasa percaya lagi sama dia gitu ya. Baik kamu masih berpasangan ataupun ada seseorang mantan yang masih belum selesai dengan kamu, merasa belum selesai sama kamu, di sini dia akan uh, berkata jujur ya. Intinya dia akan jujur sama kamu. Dan di sini juga aku melihat bahwa di sini mereka akan berhati-hati ya, berhati-hati dalam berkomunikasi sama kamu, karena di sini mereka akan mencoba menahan untuk tidak menyebabkan pertengkaran sama kamu ya, atau yang ngomong sesuatu yang bisa ngebuat situasinya jadi memanas, itu enggak. Mereka akan lebih berhati-hati, baik ini pasanganmu ataupun siapapun yang suka sama kamu, yang cinta sama kamu gitu ya. Dia akan lebih lemah lembut kalau ngomong dan nggak akan buat kamu ngomel-ngomel atau marah-marah ya, nggak akan mancing emosi kamu di sini. Oke. Karena di sini ada the hangman reverse ya. Jadi aku lihat di sini baik kamu ataupun si dia, orang yang kamu fokuskan, yang tadinya punya perasaan kayak nggak siap untuk melepaskan. Pokoknya ada sesuatu yang membuat kalian tuh kepikiran gitu, kayak nggak rela untuk melepaskan, dan itu kepikirannya itu udah lama pengen melepaskan tapi nggak juga kamu lakukan. Itu dia akan di seminggu ke depan akan melakukan tindakan untuk siap melepaskan. Intinya ada tindakan yang, apapun tindakan yang selama ini tertunda, tapi itu udah kepikiran udah lama, nah itu akan dia lakukan di seminggu ke depan. Bahkan mungkin entah ini mantan ya, kepikiran pengen balikan sama kamu, tapi masih pikir-pikir, aku rasa di situ dia akan datang lagi ke kamu untuk melakukan suatu effort atau tindakan ke kamu, datang ke kamu. Kalau misalkan di sini kamu uh, kayak belum siap untuk benar-benar melepaskan seseorang di sini, yes, I think kalian akan siap untuk mengambil keputusan dengan tegas. Di seminggu ke depan kalian akan melepaskan. Ya, intinya di seminggu ke depan apapun yang kalian pikirkan ya, siapapun yang menonton ini dan ada kepikiran itu udah lama banget pengen kalian lakukan, di seminggu ke depan akan kalian lakukan. Ya, apapun itu. Ya, akan ada effort, akan ada action dari kamu ataupun seseorang di sini ya. Yang itu tuh kayaknya udah lama banget dia pikirin tapi nggak dia kerja-kerjain, nggak pernah dia lakuin. Di seminggu depan akan dia lakukan. Oke, kemudian ada Knight of Sword. Ya, dan mungkin kalian akan terkoneksi dengan seseorang yang Knight of Sword ini ya. Dia orangnya kasar, agresif, dan mendominasi hubungan. Ya,
entah itu secara batin ataupun tahu-tahu dia datang, kalian akan terkoneksi dengan orang ini. Hati-hati kalau misalkan kalian ingin memulai percintaan lagi dengan dia, ya karena aku lihat di sini sifatnya masih belum berubah dan hati-hati ini bisa terulang lagi. Dan aku lihat kalau misalkan di sini kalian ingin memutuskan, misalnya nih kan di Hangman ada nih kepikiran kalian pengen pergi dari koneksi ini. Nah, mungkin salah satu orang yang kalian pikirkan selama ini ingin kalian putuskan koneksinya itu adalah orang Knight of Swords ini, yang orangnya agresif, kasar, mendominasi, intinya nggak asik lah ya, jahat banget, jahat banget, toksik lah, toksik. Aku lihat di sini nanti kalian akan siap untuk memutuskan ya hubungan dengan orang ini kayak gitu. Intinya kalian terkoneksi dengan orang yang seperti Knight of Swords reverse ini. Dan aku lihat juga orang ini nih orang yang nggak jujur sama kalian, orang yang narsis banget, nggak bijaksana, kemudian suka memerintah kayak gitu ya, nggak sopan, ya intinya seperti itulah. Ya orangnya juga angkuh, nggak rasional, suka mengancam, dan orang ini bisa jadi mantan kamu yang bermusuhan sama kamu ya. Mungkin situasinya kamu dengan dia itu udah apa namanya, udah dingin-dingin, udah apa namanya, ya nggak ada komunikasi kayak gitu ya. Nah kalau kalian di sini berpikir kalian ingin berpisah dengan dia, ingin memutuskan koneksi dengan dia, di seminggu ke depan kalian akan benar-benar memutuskan memutuskan koneksi ataupun hubungan dengan orang ini. Ya, Knight of Swords. Jadi kalian ini terkoneksi dengan orang yang memiliki sifat Knight of Swords yang reverse ya. Seperti itu. Kemudian ada Five of Swords. Ya, jadi aku lihat karena Five of Swords-nya reverse, berarti aku lihat memang kalian akan terkoneksi dengan orang yang Knight of Swords reverse ini. Dan dia akan mencoba untuk berkomunikasi lagi dengan kamu, tapi hati-hati ya, orang ini masih pada prinsip dan sifat yang sama. Jadi akan aku lihat di sini kalau kalian uh, ingin memberikan dia kesempatan untuk balikan lagi sama kamu, ada potensi kalian akan mengulang situasi yang sama seperti di masa lalu. Karena di sini aku lihat dia akan datang niatnya itu untuk memperbaiki masa lalu kalian. Ya, apapun masalah atau perselisihan yang terjadi di antara kalian di masa lalu, dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu untuk memperbaiki masalah di masa lalu kalian. Kayak gitu. Tapi hati-hati, orang ini masih pada sifat dan kebiasaan yang di masa lalu sama. Jadi kalau misalkan kamu dan dia nggak ada perubahan dan justru malah eh, apa ya, gitu lagi, maksudnya itu ngelakuin hal yang sama gitu ya, mungkin gini, dulu kalian itu sering nggak ada perhatian satu sama lain, sibuk kerja. Nah kalau kalian tetap mengulang itu, maka situasinya akan terus berulang sampai kapanpun ya, sampai kalian mau adanya perubahan ya dari diri sendiri ya, bukan karena siapapun. Karena di sini situasinya dia akan segera berkomunikasi dengan kamu, sifat orangnya seperti Knight of Swords tadi, dan orang ini datang untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Apapun perselisihan dan masalah di masa lalu dia ingin perbaiki ya. Tapi hati-hati kalau kalian masih apa sih namanya tadi, intinya kalau kalian masih nggak berubah ya, kalian akan terus mengulang masalah di masa lalu ya, apapun masalah kalian di masa lalu. Dan aku lihat juga di sini sebenarnya memang si orang ini tuh datang untuk bernegosiasi dan mengakhiri perselisihan di antara kalian. Dia akan datang untuk berkomunikasi ya. Dan aku lihat di sini memang dia itu orangnya itu nggak setia, orangnya nggak jujur ya. Uh, tapi ya memang di dalam diri dia kayak masih ada pengkhianatan lah, terus pengen balas dendam lah sama kamu masih, tapi gimana ya, dia juga masih ada rasa bersalah kayak gitu ya, dan penyesalan, makanya dia di sini berkomunikasi lagi sama kamu.
walaupun dia semarah apapun, walaupun dia sedendam apapun, ternyata ya koneksi kalian itu masih kuat, jadi makanya dia datang lagi untuk memperbaiki hubungan sama kamu. Tapi intinya Five of Swords, hati-hati kalian bisa mengulang kejadian lagi seperti di masa lalu. Jadi intinya kalian harus bisa berubah ya, berubah. Jangan lagi mengulang apa yang telah terjadi di masa lalu. Karena di sini aku lihat saking kalian marahnya sama dia, ada kemungkinan dia adalah memang jodohmu dan kalian akan melewatkan dia gitu ya. Jadi hati-hati, coba evaluasi lagi, pelan-pelan mengambil keputusan, jangan kebawa emosi ya. Jangan menghakimi dia juga ya. Kalau dia datang jangan dihakimi, tapi ya coba lihat niat dia, juga lihat dari action dan tindakan dia maunya kayak mana gitu ya. Jangan kalian langsung cut, jangan langsung kalian potong, langsung kalian tolak, jangan, tapi lihatlah baik-baik niat dia seperti apa dan tindakan dia seperti apa. Siapa tahu memang dia adalah jodohmu. Ya, karena di sini aku lihat kalian bisa kehilangan dia gitu ya. Ada kalian ada kesempatan bahwa kalian merasa kayak ada kesempatan, bukan kesempatan lebih tepatnya ya, kalian kayak pengen nolak dia lagi gitu karena kalian udah cukup sakit hati sama dia, tapi ternyata dia ini adalah mungkin belahan jiwamu ya. Jadi jangan terburu-buru mengambil keputusannya. Oke, saran dari pembacaan ini yaitu memang kalian akan bertemu lagi dengan mungkin mantan ya, mungkin mantan kalian ini yang sifatnya seperti ini. Tapi ya kalau misalkan kalian masih menginginkan orang ini, ya cobalah untuk jangan kepancing emosi, lihatlah action dia, lihatlah niatan dia. Ya, kalau misalnya dia bisa berubah, why not gitu ya, berikan kesempatan sama dia. Tapi kalau misalkan ternyata kalian memang nggak sanggup lagi, udah nggak sanggup, kalian benar-benar trauma, kalian benar-benar takut untuk mengulang hubungan dengan dia, ya udah gitu. Tapi jangan sampai kalian menyesalinya ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan ini. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini ya. Mudah-mudahan ini resonate. Tenang aja, ini bisa resonate kedua belas zodiak lainnya, asal ceritanya ya sama, ciri-ciri orangnya juga sama ya dengan situasi kamu dan dia gitu ya. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.